Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Made Bayu Satria Wiguna dengan NIM akhir 047 kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemrograman arsitektur. Jadi di pembahasan kali ini ada definisi, proses program, konsep arsitektur, teknik presentasi konsep, penyusunan program ruang, dan analisis tapak. Pertama, pemrograman. Pemrograman arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain dan keputusan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Menurut Jerry, tahun 1999, pembuatan program arsitektur atau architectural programming adalah proses penelitian dan pembuatan keputusan terkait permasalahan yang harus diselesaikan melalui rancangan. Selanjutnya adalah proses program. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan suatu proses pengumpulan data yang diperlukan saat melakukan perancangan. Selanjutnya ada konsep. Konsep adalah gagasan yang memadukan berbagai unsur ke dalam suatu kesatuan. Selanjutnya, skematik desain. Skematik desain merupakan skema desain awal pada proses perencanaan meliputi gambar-gambar denah, dampak, potongan, denah fondasi, denah atap, serta konsep umum secara menyeluruh. Selanjutnya ada konsep arsitektur. Konsep adalah gagasan yang memadukan berbagai unsur ke dalam satu kesatuan. Konsep menjadi landasan untuk mengarahkan bagaimana bangunan dibentuk dan diolah, dan memberikan arah dan batasan-batasan dalam perencanaan dan perancangan arsitektur. Dalam arsitektur terdapat beberapa konsep, yaitu yang pertama ada analogi. Analogi merupakan suatu usaha untuk mencapai persamaan dan kesamaan terhadap benda-benda arsitektur dengan berbagai macam hal. Yang kedua ada metafora. Metafora adalah konsep yang mengidentifikasi hubungan di antara benda-benda, tetapi hubungan-hubungan ini lebih bersifat abstrak. Yang ketiga ada hakikat. Konsep ini merupakan hasil penemuan dan identifikasi pokok masalah. Yang selanjutnya ada pragmatik. Konsep ini merupakan tanggapan langsung dari pemecahan masalah. Yang terakhir ada cita-cita atau utopia. Merupakan konsep idealis dan ekstrim yang dirancang dengan cara yang tidak konvensional. Selanjutnya ada teknik presentasi konsep. Mempresentasikan ide desain arsitektur adalah sesuatu yang menjadi kewajiban bagi setiap arsitek, di mana kemampuan ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memenangkan sebuah ide. Komunikasi yang baik dalam presentasi akan menyebabkan ide-ide dapat sampai kepada sang klien dengan akurat dan sesuai dengan kepahaman arsiteknya. Terdapat beberapa cara dalam melakukan presentasi. Yang pertama, menggunakan diagram proses. Diagram pada umumnya ditampilkan untuk menjelaskan perubahan transformasi bentuk sebuah bangunan yang biasanya dipengaruhi oleh orientasi jalan yang berhubungan langsung terhadap tapak. Yang kedua, menggunakan maket. Model maket arsitektur ditujukan sebagai salah satu media komunikasi dalam presentasi karya arsitektur. Selain mempermudah para arsitek dalam mengeksplorasi desainnya, produk akhir dari maket ini akan sangat membantu klien memahami sebuah konsep atau ide desain. Yang ketiga, menggunakan 3D visual. Dengan menggunakan 3D visual, klien dapat membawa membawa kita dapat membawa klien menikmati bangunan yang sebenarnya belum ada. Suasana yang begitu tenang bisa digambarkan dalam video yang baik. Klien bisa seakan-akan merasakan suasana bangunan jika terbangun nanti. Ada penyusunan program ruang. Dalam penyusunan program ruang terdapat beberapa proses. Yang pertama, analisa kegiatan. Dengan melakukan analisa kegiatan, kita dapat mengetahui siapa saja pelaku dan
kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pelaku pada ruangan atau bangunan tersebut. Setelah melakukan analisa, kita bisa mengetahui jenis dan besaran ruang yang akan dirancang. Selanjutnya, setelah mengetahui jenis dan besaran ruang, kita dapat membuat pola sirkulasi dan hubungan ruang, dan yang terakhir kita dapat membuat zoning dan analisis tapak. Tapak adalah suatu wilayah atau lahan atau tempat di mana suatu fungsi atau fasilitas atau bangunan akan ditempatkan atau didirikan. Analisis tapak adalah kegiatan riset perancangan yang memusatkan pada kondisi-kondisi yang ada, seperti dekat dan potensial pada dan di sekitar tapak proyek. Analisa tapak dapat kita amati secara fisik, yaitu dimensi site, batasan, arsitek, tekstur tanah, dan kemiringan tanah. Dalam analisis tapak, kita tidak hanya melihat dengan keadaan fisik site saja yang dianalisa, namun terdapat beberapa hal yang perlu juga dianalisa, yaitu analisa pencahayaan, analisa kebisinan, analisa sirkulasi, dan analisa drainase. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.